Wa min hatta syariah. Yang ketiga, Rasul itu mengajarkan syariat, baik perkara dunia, perkara agama, ngebimbing kita bagaimana cara kita bermuamalah dengan Allah, bagaimana pula kita bermuamalah kepada orang tua, kepada guru, kepada murid, kepada pemerintah, kepada rakyat, kepada pengusaha, kepada karyawan, semuanya itu diatur dalam kehidupan bermuamalah. Jadi apa Rasul itu? Manusia tasyri'ah, mengajarkan syariat. Rasul menikah, bagaimana cara menikah yang benar? Di sanalah ada syariat. Bagaimana menikah yang benar, rukunnya apa, sunnatnya apa, menikah itu bulan apa sunnatnya, begitu. Terus duhulnya, halimunannya bulan apa, itu diatur. Ini namanya tasyri'ah, membimbing syariat. Itulah kehadiran Rasul di jagat raya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa minha at-tashri'u wa at-ta'limu lil-ibadi fi umuri dinihim wa dunyahum. Setengah daripada hikmah yang banyak daripada sifat basyariahnya Rasul, at-tashri'u, yaitu mengajarkan syariat, wa ta'limu, dan membimbing mengajar, lil ibadi, bagi hamba-hamba Allah, fi umuri dinihim, pada urusan agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Wallahu a'lam bissawab. Segini halaman 49. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mempelajari bahwa yang namanya Rasul itu memiliki sifat jaiz, yakni sesuatu yang boleh ada pada Rasul, boleh tidak ada, boleh terjadi, boleh pula tidak terjadi, boleh mengerjakan, boleh pula tidak mengerjakan. Ada satu namanya disebut a'rad basyariah, sifat-sifat manusia biasa. Timbul pertanyaan, ada hikmah apa di balik Rasul itu manusia biasa, bukan malaikat, tapi manusia biasa yang enggak makan lapar dan enggak minum haus, menikah, sakit, dan lain sebagainya. Malam hari ini melanjutkan hikmah ketiga dari a'rad basyariahnya Rasul. Apa itu yang ketiga? Wa min hatta syariah.
Yang ketiga, Rasul itu mengajarkan syariat, baik perkara dunia, perkara agama, ngebimbing kita bagaimana cara kita bermuamalah dengan Allah, bagaimana pula kita bermuamalah kepada orang tua, kepada guru, kepada murid, kepada pemerintah, kepada rakyat, kepada pengusaha, kepada karyawan, semuanya itu diatur dalam kehidupan bermuamalah. Jadi apa Rasul itu manusia? Tasyri'ah, mengajarkan syariat. Rasul menikah, bagaimana cara menikah yang benar? Di sanalah ada syariat. Bagaimana menikah yang benar, rukunnya apa, sunnatnya apa, menikah itu bulan apa sunnatnya, begitu. Terus duhulnya, halimunannya bulan apa, itu diatur. Ini namanya tasyri'ah, membimbing syariat. Itulah kehadiran Rasul di jagat raya ini. Kalaulah tidak ada Rasul, saudara, kita mengerti Allah mewujudkan kita di jagat raya dari tidak ada menuju ada. Tuhan itu ada dan seterusnya. Kita pengen berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana cara kita berterima kasihnya? Maka perlu ada yang membimbing, yang ngajarin. Itulah Rasul. Karena itu Rasul memiliki a'rad basyariyah. Ada di antara sahabat Nabi melihat bagaimana impian supaya dapat surga, dapetin kenikmatan dalam kehidupan. Ada 3 orang anak muda. Ini 3 orang anak muda. Di Riyadhus Shalihin dituliskan itu hadis ini, 3 pemuda bincang-bincang, bukan kongres, kongko ora beres. Ini bincang-bincang di masjid di emperannya, begitu. Dia bilang, kalau Rasul surga ya ibadahnya begitu. Saya ini biar bisa ngikuti Rasul, kata siang pemuda pertama, saya mau tahajud sepanjang malam, mau sholat aja dah qiyamul lail, berhenti-berhenti adzan subuh, enggak mau tidur kalau malam, pengennya sholat aja agar supaya bisa ngikuti Rasul. Itu janjinya dia. Cakep, masih muda punya niatan begitu. Cakep enggak? Cakep. Yang kedua, dia bilang, kalau saya mah biar kita bisa ngikut Rasul, mau puasa aja saban hari, enggak buka-buka saya. Pokoknya sepanjang tahun saya mau puasa aja. Puasa bukan karena bokeh. Kalau kita kan puasa karena nggak punya duit. Ini bukan, emang karena pengen ngikuti Rasul. Yang satunya jawab, kalau saya nggak mau menikah, mau membujang aja, biar kemana-mananya gampang. Kalau bujangan. Kata yang ketiga, itu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat, dengar ini obrolan ini Nabi itu. Kata Nabi, enggak begitu dalam agama. Saya aja nih yang Rasul,
Kalau malam tidur, waktunya bangun Kalau siang makan, begitu. Waktunya puasa. Saya juga menikah, saya beranak bina. Enggak begitu juga untuk mengejar surga. Tuh, enggak perlu menjadi primus, pria musola masjid. Jangan dicatat. Begitu. Anda biasa, innama ana abdun, aku ini hamba Allah ya. Aku lu kama yakulul abdu, makan sama, minum sama seperti yang Anda tahu. Enggak kudu begitu-begitu amat dalam agama. Inilah namanya tasyri', mengajarkan syariat. Begitu. Maka bagaimana dalam melakukan ibadah, solat bagaimana, begitu puasa bagaimana, diatur. Ini Rasul nih biar kita nyontohnya gampang. Coba dipikir saudara, kita suruh nyontoh malaikat, ibadahnya Masya Allah malaikat, ibadah mulu. Kita nggak bisa nyontoh malaikat. Lah malaikat kagak doyan ongol-ongol. Tahu ongol-ongol nggak? Begitu. Tapi uli kagak ngerti malaikat. Apalagi nasi uduk. Nah, kita ini manusia. Nyontoh bagaimana Rasul makan. Kita nyontok bagaimana makannya. Kalau bareng-bareng Nabi makan di nampan, kakinya diriin satu, belajar biar nyontok Rasul. Kaki kanannya diriin, kaki kanannya diri kanan aja, belajar biar bisa. Tangannya begini, tangannya begini. Tuh Rasul kalau makan begini. Maka ulama bilang, kalau begini nih pantatnya nggak ngangkat, di depan kita ikan asin, depan sono no Bang Haji Santo ikan ayam. Lah kan kagak bisa ini. Ada apa? Ada apa ini? Ada tanggulnya. Tuh, makan yang dekat aja. Kakinya diri satu, nggak makan tempat. Kakinya coba aja, kakinya dijatuhkan, tempatnya dikit. Kalau sila dua, kan dua pantat. Begitu. Nabi itu kalau makan berjamaah tuh begitu. Gitu. Yang di depannya aja, depan kita ikan asin, sebelah sono ayam. Dah kita di hati aja bergumam, salah duduk. Apaan? Iya salah duduk. Begitu, salah posisi. Gitu. Pas pindah ke sono muter ini ya. Gitu. Emang rezekinya ikan asin, udah gitu aja lah. Nabi itu ngajarin syariat sama kita. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara mandi junub, diajarin sama Nabi. Nabi kalau mandi junub diri. Kalau mandi itu Nabi nggak pernah duduk, diri. Cuman kalau wudhu Nabi itu duduk. Makanya di Mekah Madinah itu duduk. Kalau saudara kaya rumahnya rada gedean, ya kasih begitu yang rumah gedean. Kalau nggak ada udah pakai kursi plastik yang biru tuh, setar apa lah tulisannya ada tuh. Ya kayak gitu dah tuh. Iya udah begitu dah tuh. Begitu. Nabi kalau mandi diri. Pertanyaannya, kita kalau mandi diri apa jongkok? Nah, yang benar nih, diri apa jongkok? Kalau mandi nih, enggak, ini yang benar aja, gampang ngomong sorem yang udah ini. Kita Rasul mandinya diri. Kalau wudu ya kita mau tanya, kalau kita kalau wudu diri, kalau mandi duduk.
Ini bagaimana dibalik-balik ajarannya? Nabi mau kalau mandi diri pakai shower. Itu dari dulu karena hemat. Kalau shower tuh, kalau diri itu dari pala nih jatuh ke badan kan bagus, nggak perlu banyak air, hemat rata diri. Nabi mandi diri shower. Waduh, ini pandemi begini, kudu beli shower, duit lagi. Jangan pusing, ini kan teknis. Itu ceret buat nyiram pohon itu, guru. Apa namanya? Ceret. Oh iya, buat nyiram pohon. Taruh aja di sini kerannya tuh. Begitu. Yang buat nyiram pohon kan kembang banyak ya kan? Nah begitu. Enggak apa-apa, yang penting kita pakai shower. Ya Allah, orang tua kita kagak punya kebun kembang. Kalau nggak susah itu aja kaleng kongguan dibolongin pakai paku. Pakai paku. Jadi pada saat ini jadi begitu, nggak usah pakai duit lagi. Begitu. Jadi puyeng, yang ada aja. Itu namanya tasyri', mengajarkan syariat. Ampe bersetubuh diajarin, ampe diterangin ganjarannya. Ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah, itu apa ganjarannya bersetubuh itu? Nabi terangin, bila seorang suami ngusap-ngusap istrinya, maka diampuni dosa 10 sekali usap. Ditulis ganjaran 10, diangkat derajat 10, itu sekali usap. Gitu. Gede nggak ganjarannya? Gede. Nanti nih pulang aja nih usap. Lah iya, ngamalin. Cuman dalam pengamalan ajaran agama tuh ingat, kudus sabar. Berat ngamalin agama tuh berat. Nabi tuh kalau makan muji masakan bini, cakep nih masakan, nikmat. Itu Nabi setiap makan nikmat banget. Begitu kita begitu tuh. Nyontoh Nabi. Ada orang dia pulang dari ngaji maghrib, pulang habis sisa tuh sediain makan sama bininya, dimakan. Ngamalin agama. Dia bilang kata lakinya, mah ya Rabbana, makan ini nikmat banget. Itu bini lagi duduk diri dari sejak bujak nikah, belum pernah muji. Pas tetangga sebelah ini ngasih makanan malam ini, lu muji. Emang dasar tuh, ngamalin agama itu kudu sabar. Aduh, itu kalau nggak sabar yang disalahin gurunya lagi. Ini guru nih jadi ribut, guru tahu kagak lagi itu kata lakinya, mana saya tahu ini masakan tetangga. Ya Allah, emang kudu sabar. Itu begitu agama. Nabi kalau ketemu istrinya dia cium istrinya. Itu begitu. Saya ngantongin duit nggak ya? Ini siapa yang dari pagi nih udah nyium bini 4 kali? Saya mau bagi duit. Sodako saya. Ini kemari dah kagak ada. Ya Allah, sebanyak ini nggak ada. Ya kagak laku. Pulang dari ngaji nih, nanti ketemu bini, cium, mudah sekali nggak apa-apa cium keningnya, tapi kudu sabar. Ada maunya nih, tuh begitu tuh. Ini tumben-tumbenan. Dari dulu nggak pernah kayak begini, tuh begitu. Emang kudu sabar.
ngamalin ajaran agama mah kudu sabar. Emang begitu. Tasyri'ah, mengajarkan syariat. Begitu bagaimana makan Nabi, 3 jari, kelingking, jari manis dilipat, jempol, jari tengah, jari telunjuk, 3 jari. Dalam tasyri' ini harus benar, 3 jari. Ini apa ini yang 3 jari ini? Nabi makannya kurma, tiga jari. Saudara rawon setan, 3 jari. Ya enggak begitu juga. Bubur Betawi 3 jari. Ya sampai besok enggak kelar-kelar. Enggak begitu dalam tasyri'. Kita harus memahami bagaimana cara kita ngikut tuh. Ada tuntunan. Begitu kalau nasi ketan bisa dah, ya kan? 3 jari. Lah bubur boleh pakai sendok. Agama tuh begitu, tidak kaku. Tidak kaku. Bila sakit berobat, itu namanya tasyri'. Udah berobat baru tawakal, serahin ama Allah. Nabi ajarin. Nggak ada yang nggak diajarin. Nabi itu tasyri'. Bahwa surga yang begitu bagus dan mahal, enggak begitu cara kita metiknya. Ini namanya tasyri'. Fi umuri dinihim, pada urusan agama Nabi ajarin, taklim. Maka Nabi ketika ditanya, untuk apa kau diutus di tengah umat manusia? Nabi jawab, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai muallim, ngajarin. Itu begitu. Sampai ada beberapa ayat yang nampak Nabi diingetin nama Allah. Itu surat Tahrim juz 28 akhir. Habis itu juz 29. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai sang Nabi, kenapa kau haramkan madu yang dihalalkan oleh Allah hanya demi menyenangkan dan memuaskan kemauan istri? Nabi itu suka asal, madu odeng, madu tawon, madu. Tahu madu enggak? Gitu. Itu saudara harus pahami. Ada madu asli, ada madu palsu. Cirinya gampang. Madu asli itu kalau dibawa ke rumah, engsel copot, piring pecah, begitu tuh, gelas hancur. Ini yang dibawa pulang nih madu asli. Bagaimana? Begitu ya? Iya. Kalau enggak begitu-begitu, kayaknya perlu diuji keasliannya. Tuh begitu saudara. Nabi cium Siti Hafsah. Kata Siti Hafsah, apaan ini bang lengket-lengket? Madu. Kata Siti Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, neng kurang suka sama madu. Kan orang macam-macam, ada yang nggak suka daging sapi, ada yang nggak suka duren, ada suka daging ayam. Kan tabiat orang berbeda-beda gitu. Jengkol aja biar kata orang Betawi ada juga yang nggak suka. Itu tabiat namanya, karakter orang berbeda-beda. Ini ada orang nggak suka madu,
Kata dia, neng nggak suka. Demi nyenengin istri Nabi, mulai hari ini madu haram. Allah ingetin Nabi, ngapa harami yang Allah halalin demi nyenengin istri? Jangan. Kalau mau mulai hari ini enggak minum madu, jangan sebab engkau ini adalah tasyri', mengajarkan syariat. Kalau kau haram jadi haram. Begitu. Itulah Nabi. Coba bagaimana kita saudara punya bini. Ya, kita orang Betawi punya bini. Kata bini kita pagi-pagi nyium, bau apaan ini bang? Jengkol. Aduh, neng nggak suka. Mulai hari ini jengkol haram sama saya. Begitu enggak? Enggak. Lu suka mau kagak suka, ini dari zaman Ki Benen. Ki Benen, tahu nggak Ki Benen? Itu begitu. Emang dari kakek buyut. Udah emang nasi uduk tuh cocoknya sama semur tuh. Lu mau suka nggak suka, mendingan gue cerai kalau gue disuruh berhenti makan jengkol. Bener nggak? Tuh kita. Nabi enggak. Mulai ya sudah menyenangi. Tasyriah mengajarkan syariat. Nabi itu ngajarin syariat. Adab dalam bersyariat itu Nabi. Banyaklah kasus-kasus seperti demikian. Maka ketika sakit disuruh baca doa ini, doa itu, ya agar supaya kita bisa nyontoh. Bagaimana ketika sakit sholatnya kudu duduk, nggak bisa duduk miring, seterusnya. Ini namanya disebut tasyriah. Termasuk juga wa dunyahum, urusan dunia. Urusan dunia. Bagaimana cara berdagang? Kenapa Nabi berdagang untung terus? Karena Nabi terbuka dalam sistem dagang. Terbuka dagang. Nabi itu kalau dagang terbuka. Ini harganya sekian. Kalau beli sekian bonusnya sekian, harganya sekian. Kalau beli sekian harganya sekian, terbuka harganya. Itu menumbuhkan kepercayaan konsumen. Dan itu dipakai oleh Cina-Cina dalam toko-toko retail mereka. Terbuka, ada bandrolnya, ada ininya, ada itunya. Kita orang lebih pengen ke situ karena terbuka, transparan. Tanpa ngomong, gua udah ngambil untung sekian, harga sekian. Ini untung gua. Adapun nanti negara minta PPN, itu urusan lain. Itu begitu. Itu begitu, terbuka. Nggak kayak kita. Berapa jeruk ini bang? Sekilo. Itu tulisannya ada 15.000. 10.000 aja. Ya Robbana, modalnya belum dapat. Padahal udah dapat, untung belum gede. Maka Nabi sampaikan al-yaminul fajiratu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil barakati. Bohong pakai sumpah demi Allah, modalnya belum dapat, ini membuat laku barang dagangan tapi menghilangkan barokah. Dagang dari zaman Ki Benen segitu-gitu aja, nggak ada perubahan, ada masalah. Nabi terbuka, maka retail sampai ke kampung-kampung, ada Indomaret, Alfamart, ada apalah, kemana-mana. Padahal franchise 4 doang, judul doang. Tuh begitu.
terbuka, nggak kayak kita begitu, biar anget. Itu bisa ngerombak pasar Nabi. Jadi Madinah itu dikuasai oleh Yahudi pasarnya. Yahudi dari seluruh kios 1 sampai ratusan kios Yahudi punya. Abdurrahman bin Auf minta sama Nabi ajarin bisnis. Sampai kemudian nggak nyampe setahun semua kios punya Abdurrahman bin Auf dari punya 1. Kenapa? Karena cara yang Nabi ajarkan diamali. Kata Yahudi, para pembeli, beli di toko muslim aja, baik orangnya, ramah, senyum, harganya begini, perlakuannya begini, begitu. Dipakai oleh orang-orang barat, namanya SPBU sel. Itu datang, Pak mau dibersihin kacanya, enggak bayar. Ini apa? Sebagai bentuk penghormatan. Kalau beli minyak seliter biar anget. Tahu anget enggak? Tuh begitu. Nabi begitu. Yang pakai mereka. Yang ngadain maulid kita. Begitu. Kita di hotel-hotel mandi, diri apa duduk? Mandi. Diri. Dia pakai. Kalau tidur lampunya redup. Kalau tidur namanya lampu tidur. Nabi yang ngajarin mata kita biar nggak cepet min. Nggak kuat kalau begini tidur, matiin lampu. Kalau nggak kasih tutup. Yang ngamalin mereka. Kita mau terang aja lampu, udah akhir bulan aja, aduh bayar listrik nambah lagi. Salah kita, nyalain Allah ya. Dia yang ngamalin. Emang repot kita ini, repot, ajarannya repot. Mereka enak, terus aja ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya ajaran. Kita enggak, kurang ngikut ajarannya, kurang. Jadi saudara, wa min hatta syari' wa ta'limu lil ibadi, ngajarin hamba-hamba Allah cara bernegara yang benar, diatur cara berbisnis yang benar. Maka dalam Islam ada prinsip bisnis, etika bisnis. Bisnis secara prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya. Boleh, boleh. Tidak dilarang dalam Islam. Modal 1000 jual 1 juta, boleh, boleh. Enggak dilarang dalam Islam. Haram enggak. Innamal bai'u antaradin. Jual beli asal suka sama suka, enggak apa-apa, boleh. Itu yang disebut bahasa modern black market. Begitu. Sampai yang namanya batu, ya Allah, zaman batu dulu, batu apa aja udah laku. Begitu. Sampai lihat kucing batu kayaknya udah keranjingan batu. Yang ngaji di masjid, ya Allah, di masjid sarung berubah fungsi. Di masjid guru lagi ngajar, tangannya begini aja. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana nih orangnya? Itu namanya zaman purba. Zaman apa? Batu. Zaman apa? Zaman batu. Tuh begitu ampe. Ya Allah. Tuh begitu saudara. Diajarin sebagai ajaran sama Nabi apa aja. Rasulullah SAW ajarin sama kita. Begitu. Kalaupun kita belajar, lampunya kurang, diajarin lampunya sebelah kiri. Sebelah kiri. Enggak kuat mata kanan. Sebelah kiri. Lampu. Biar enggak cepet min nyorot. Hebat Nabi. Ajarannya Nabi. Itu luar biasa saudara. Luar biasa. Apanya aja. Nabi. Ampe gunting kuku dari tangan kanan dulu,
dimulai telunjuk kanan. Hebatnya sahabat tuh perhatiin pada jari tengah, jari manis, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, tutup jempol kanan. Begitu. Kalau kita mah suka-suka gue, tangan-tangan gue, ya kagak begitu. Taklim, diajarin. Ini Nabi hebat. Enggak ada ajaran sehebat apa yang dibawa oleh Nabi. Sampai ketika ada sahabat Rasulullah SAW kencing di masjid, kurang ajar enggak? Masjid dikencingin, dan sahabat cakap kencing di pojok. Nabi lagi ngajar, datang belakangan dia main langkah-langkahin aja leher temennya. Dia langsung ke depan, udah duduk pengen kencing. Ya belum diubin kayak sekarang, masih tanah zaman dulu. Dia kencing, sahabat mau melotot, Nabi, biarin aja. Tas syariat Nabi. Udah rapi kencing, masukin, begitu tuh. Dia duduk, Nabi bilang, ambil air seember, tolong disiram. Itulah hebatnya Nabi. Taklim namanya. Coba kalau Nabi gertak, "Hoi, jangan kencing di situ." Orang laki kencing, tadinya di pojok doang, semasjid. Karena kencingnya kemana? Kemana-mana dia lari. Gitu. Yang tadinya pojok doang seember cukup, berember-ember. Cakep ngajar Nabi. Itu kalau dia takutnya lari kencingnya, begitu. Tapi Nabi enggak, biarin. Kedua, kalau dia ditahan, jangan kencing di situ, tahan. Itu kan dia bisa saja jadi timbul penyakit ginjal, lebih berat biayanya dibanding timbang ngambil air seember, beratan berobat. Nabi enggak. Yang ketiga, kalau dia takutnya benar-benar lagi kencing, langsung masukin, kejepit resleting. Apa enggak gelojotan di dalam masjid? Ya Allah, jepit resleting, biar kata jagoan nangis. Begitu. Tapi Nabi enggak, biarin. Udah rapi, dah siram. Itu begitu. Dan sahabat rapi. Ini namanya ta'lim lil ibad, ngajarin kita bagaimana mendidik anak. Nabi punya anak. Bagaimana beristri, Nabi punya istri. Begitu diatur, begitu, biar cakep. Nabi manggil tuh sama istrinya sayang, bahasa Arab tuh Humairah. Ada yang nyontok sampai orang umurnya 80 tahun itu manggil istrinya cinta. 80 umurnya. Saya nggak yakin guru kita nih manggilnya cinta sama bininya sayang. Sampai ada anak muda nanya, bagi ilmu lah kong, ngapa manggil istri itu sayang, cinta? Bagi ilmu amalannya apa biar rukun? Ini bukan pakai amalan. Gue lupa nama bini gue siapa. Takut salah sebut doang. Ini berantem kalau salah sebut. Ya udah, pokoknya apa? Itu Nabi begitu. Nabi. Inilah Nabi. Mengajarkan, mencontohkan dalam kehidupannya. Itu Nabi. Ta'lim lil ibad. Sampai hijrah itu modal, pakai duit sendiri, beli unta untuk hijrah ke Madinah. Untanya Quswa, dapat beli dari Abu Bakar. Itulah Nabi. Jadi kita orang
Belajar. Kalau orang pengen menjadi pejabat sukses, contoh Nabi. Kalau kita pengen menjadi pedagang sukses, contoh Nabi. Kalau kita pengen menjadi orang tua sukses, contoh Nabi. Kalau pengen menjadi anak sukses, contoh Nabi. Seterusnya begitu. Kita ukur di kita punya kampung ada 2 orang. Si A nih ditinggal mati oleh lakinya, anaknya 6, berarti janda. Janda beranak 6. Ini si B ditinggal mati oleh bininya, duda, beranak 6. Ini janda beranak 6, ini duda beranak 6. Menurut saudara, mana yang sukses, janda apa duda yang bisa dididik anaknya? Hah? Janda. Kalau duda bagaimana? Hah? Itu karena saudara enggak ambil teladan Rasulullah. Karena saudara teladannya orang yang ada. Nabi itu ditinggal mati oleh Sayyidatuna Khadijah, anaknya 6 dari Siti Khadijah. Ibrahim radhiyallahu ta'ala an, Ibrahim dari Siti Maria, 6 anaknya, 2 laki 4 perempuan. Ini duda kudu ngerawat anak 6. Siapa yang tidak kenal Sayyidatuna Fatimah? Didikan siapa? Duda. Tuh begitu. Kalau mau jujur, ini ada pendidikannya, ada pendidikannya ada. Dan tidak mendidik anak-anaknya untuk tiduran, maka tidak ada riwayatnya Sayyidatuna Fatimah tiduran. Ah, gua anak Nabi udah surga, begitu. Kagak Sayyidatuna Fatimah, kagak. Ibadah bisa dilihat dalam manaqib Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana dalam ibadahnya? Itu anak Nabi, ibadahnya Masya Allah. Lah kita ponakan bukan, cucu bukan, anak bukan, ibadah males-malesan. Ya, mau bagaimana? Ta'lim lil ibad fi umuri dinihim, baik urusan agama dibimbing sama Nabi, wa dunyahum, urusan dunia dibimbing oleh Nabi. Kalau orang mau mengangkat pemimpin, Nabi mau jadi gubernur, Mu'ad bin Jabal, Al-Ash'ari, begitu. Ini kalau mau jadi gubernur dipanggil dulu sama Nabi, dites. Namanya bahasa sekarang fit and proper test. Ditanya, bagaimana Anda bakal menghadapi masyarakat Yaman, wahai Mu'ad bin Jabal? Apa yang Anda bakal lakukan bila terjadi kasus pada masyarakat Anda? Saya pakai Quran ya Rasulullah. Kalau Anda cari di Quran nggak ketemu, bagaimana cara menyelesaikan urusan daripada masyarakatmu? Saya pakai hadismu. Kalau di hadis nggak ketemu, saya mengkias dari apa yang ada. Kias, ditepuk dadanya. Alhamdulillah alladzi waffaqa rasulah rasulihi ala ma yarda rasuluh. Terima kasih ya Allah, utusan Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah. Begitu, enggak sembarangan. Ta'lim lil ibad fi umuri dinihim wa dunyahum, diatur. Kalau bagian ini nih kita Anda mengikuti pada begini, sampai pakai sendal nih kanan dulu, copot sendal kiri, pakai baju Nabi dari bawah kancinginnya, bawa dulu sampai atas. Itu Nabi. Pakai baju, copot baju atas ke bawah. Itu Nabi. Kalau kita pakai baju, copot baju, orang jelas suka-suka gue gitu. Nabi ini taklim, ngajarin. Dan ini dicontoh oleh mereka orang barat. Bikin baju celana Levi's
Itu ngancinginnya dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah ya? Celana lepis dari bawah ke atas. Kalau buka tuh, dia nggak ngadain maulid, dia ngamalin ajarannya. Hebat ajaran Nabi, hebat, cakep. Kaki yang kuat kanan sama kiri, kuatan mana? Kanan. Silakan turun dari bis kanan dulu. Saya mau tanya, kaki yang kuat kanan kiri? Hah? Kiri. Makanya kamar mandi itu licin, kiri lebih kuat, maka Nabi itu pakainya kaki kiri biar nggak jatuh. Itu Nabi. Keluar kanan. Itu hebat, ajarannya hebat. Maka Jepang nyontok motor Yamaha itu standarnya tunjangannya di kanan di kiri. Emang kiri lebih kuat, dia nyontoh begitu. Ajaran Nabi dicontoh, dia bagi dua, kita yang baca rawinya, dia yang ngamalin ajarannya. Janganlah kita dua-duanya, insya pelan-pelan. Nabi ini taklim fi umuri dunyahum, urusan dunia, sampai kita mati, sampai nikah. Siraman tuh orang nikah tuh, siraman tuh diajarin, cuman kitanya aja kurang tepat. Nabi nih waktu Sayyidina Ali nikah sama Sayyidatuna Fatimah bulan Safar, nikahnya bulan Safar. Itu habis nikah siraman Nabi, percikin air, dimandiin, mandiin anaknya, didoa-doain. Ada doanya, bisa dilihat dalam kitab Hisnul Hasin. Al-Imam Al-Jazari menjelaskan bagaimana kalau kita siraman sebelum nikah. Udah nikah belum ya? Belum. Rapihin. Nabi ini taklim, ngajari cara-cara ajaran yang sehat, bermanfaat. Inilah Nabi kita. Maka ada a'rad basyariyah, sifat-sifat manusia biasa yang ada pada Nabi, agar mudah kita nyontoknya. Nyontok malaikat susah, ama wadon kagak demen, kagak lirik-lirik. Ya emang dia kagak. Malaikat ibadah mulu, sulit, kita nggak bisa nyontoh Nabi. Ada Nabi yang miskin, namanya Nabi Isa. Bagaimana caranya biar tinggi kemiskinan ini menjadi jalan untuk wusul sama Allah. Ada Nabi yang kaya, namanya Sulaiman. Bagaimana caranya kekayaan kita biar kita wusul sama Allah. Contoh itu. Ada Nabi yang sakit mulu, penyakitan, Nabi Ayub. Bagaimana sakit itu bisa menghantarkan kepada Allah. Ada Nabi yang jadi karyawan, Nabi Yusuf. Bagaimana ini agar supaya kita bisa wusul dengan kerja kita, ngewarung kita, usaha kita biar dekat sama Allah. Contoh mereka. Inilah a'rad basyariyah. Yang ketiga, segini aja. Begitu. Nanti yang keempat, wallahu a'lam bishawab.